Selamat datang di channel Raga Bumi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cara mengupload mekanisme vokal menggunakan GMT6. Sebelumnya, perlu saya jelaskan bahwa ada 5 format data mekanisme vokal yang bisa dibaca oleh GMT6. Kelima format tersebut adalah kaidah AG and Recharge, kaidah Global GMT, format Seismic Moment Tensor, partial data pada kedua bidang, serta format Principal Axis. Kita akan bahas kelima format tersebut satu persatu. Pertama, kita tentukan dahulu data mekanisme vokal yang akan kita upload. Di video ini, saya akan mencoba mengupload mekanisme vokal Gempa Bumi Jawa Timur pada tanggal 10 April 2021. Ada dua sumber data yang sering saya gunakan untuk membuat mekanisme vokal. Keduanya adalah Geofone CFZ dan Global CMT. Alamat kedua website tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita cari parameter mekanisme vokal dari Geofone CFZ. Kita filter pada tanggal 10 April 2021. Kemudian, kita klik event tersebut. Pada bagian bawah halaman, telah tersedia informasi strike, dip, dan reg. Kita dapat langsung menggunakannya untuk menguploadnya di GMT. Tetapi, untuk data yang lebih lengkap, kita klik link Geofone standar berikut. Di sini, kita mendapatkan informasi moment tensor, principal axis, dan base double couple. Dan kita akan menggunakan data-data ini untuk kita plot menggunakan GMT. Sebagai pembanding, kita cari parameter mekanisme vokal dari Global GMT. Klik pada link GMT Catalog Web Search. Masukkan tanggal 10 April 2021. Kita pilih full format dan klik tombol Done. Kita akan mendapatkan parameter-parameter mekanisme vokal yang kita perlukan. Kemudian, ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Satuan moment tensor pada data global CMT adalah Dyne cm. Sedangkan, pada parameter Geofone GFZ, satuannya menggunakan Newton meter. GMT sendiri mengharuskan data dalam satuan Dyne cm, sehingga data dari Geofone GFZ harus kita konversikan dari Newton meter ke Dyne cm. 1 Newton meter sendiri sama dengan 10 juta Dyne cm, atau 10 pangkat 7 Dyne cm. Misalnya, berdasarkan data dari Geofone GFZ, momen dari gempa Jawa Timur kemarin adalah 1,1 kali 10 pangkat 18 Newton meter. Maka, tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat 7 dan didapatkan momen 1,1 kali 10 pangkat 25 Dyne cm. Nilai 1,1 ini disebut sebagai mantisa dan nilai 25 disebut sebagai eksponen. Kedua nilai ini diperlukan untuk mengupload mekanisme vokal. Setelah mendapatkan data yang akan kita gunakan, kita coba mengupload mekanisme vokal menggunakan kaidah AG and Recharge. Pada kaidah ini, kita memerlukan data strike, dip, dan reg dari salah satu nodal plane. Urutan data yang diperlukan adalah bujur, lintang, kedalaman dalam kilometer, strike, dip, dan reg dalam derajat, magnitudo, bujur dan lintang alternatif jika mekanisme vokal ini akan kita geser ke lokasi yang baru,
serta yang terakhir adalah teks keterangan yang akan kita tampilkan. Kolom 8 hingga 10 ini bersifat opsional, sehingga dapat kita abaikan dan tidak kita tulis pada data kita. Kita coba membuat skrip CMT-nya. Kita buat dahulu template untuk menampilkan batas pantai. Kemudian, data yang kita perlukan adalah bujur, lintang, kedalaman, strike, dip, dan rake, magnitudo, bujur dan lintang alternatif, serta teks keterangan. Kita akan menggunakan data dari Geofont GFZ terlebih dahulu. Kita salin datanya satu persatu. Kita gunakan perintah gmtmeka dengan opsi SA dan ukuran 2 cm. Lalu, kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, kita bandingkan dengan data dari global CMT. Kita salin datanya satu persatu. Kita coba jalankan skrip tersebut. Setelah kita jalankan, kedua bola vokal saling menumpuk. Untuk mengatasinya, kita tentukan koordinat alternatif pada data kita, dan tambahkan opsi C pada gmtmeka. Kita tentukan koordinat yang baru.
Setelah kita jalankan, hasilnya akan terlihat lebih baik. Akan muncul garis yang menunjukkan lokasi asli dari mekanisme vokal tersebut. Kemudian, perlu diketahui bahwa nilai 2 pada SA2C adalah ukuran bola vokal 2 cm untuk magnitudo 5. Jadi, gempa-gempa lain akan menyesuaikan dengan perbandingan magnitudo dan ukuran bola vokalnya. Selanjutnya, kita coba menggunakan kaidah global GMT. Di sini, kita membutuhkan data strike, dip, dan rake dari kedua nodal plane, serta mantisa dan eksponen dari momen dalam satuan dyne cm. Urutannya adalah bujur, lintang, kedalaman dalam kilometer, strike, dip, dan rake dari kedua bidang nodal, mantisa, dan eksponen dari momen, bujur, dan lintang alternatif, serta teks keterangan. Kita coba menggunakan data Geofone GFZ. Kita salin datanya satu persatu. Kemudian, eksponen dari momen dalam satuan Newton meter kita konversikan ke dyne cm. Di sini, eksponennya adalah 18. Kita tambahkan 7 agar menjadi dyne cm, sehingga nilainya menjadi 25. Kita gunakan opsi SC. Kita coba jalankan. Selanjutnya, kita coba bandingkan dengan data dari global GMT. Dan kita atur agar kedua bola vokal tidak saling bertumpukan dengan cara kita geser ke koordinat yang baru. Data dari global GMT sudah dalam satuan dyne cm, sehingga tidak perlu kita konversikan lagi.
kita tentukan koordinat alternatif untuk menggeser mekanisme vokal tersebut ke lokasi yang baru. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita coba menggunakan data seismic moment tensor. Urutan datanya adalah sebagai berikut. Bujur, lintang, kedalaman dalam kilometer, parameter moment tensor dalam dan cm, yaitu MRR, MTT, MFF, MRT, MRF, dan MTF, kemudian data eksponen, bujur dan lintang alternatif, serta teks keterangan yang bersifat opsional. Kita coba menggunakan data Geofone GFZ. Kita konversikan eksponen dalam satuan Newton meter ke dan cm, sehingga eksponen 18 menjadi 25. Sekarang kita menggunakan opsi SM. Kita coba jalankan. Kemudian, kita bandingkan dengan data dari Global CMT. Kita tentukan koordinat alternatif. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini.
dapat kita lihat bahwa bola vokalnya sedikit berbeda dibandingkan dengan vokal-vokal sebelumnya. Untuk merubahnya, kita dapat gunakan opsi SD untuk mengupload double couple dari moment tensor tersebut. Kita coba jalankan. Maka, hasilnya akan sama dengan vokal-vokal sebelumnya. Selanjutnya, kita coba mengupload mekanisme vokal menggunakan partial data. Metode ini sangat berguna jika kita tidak mengetahui informasi slip atau rake dari nodal plane. Tetapi, kita harus mengetahui apakah mekanisme vokal ini cenderung naik atau thrust atau inverse atau reverse, atau cenderung turun atau normal. Jika cenderung turun atau normal, maka pada kolom ke-7 kita beri nilai -1. Sedangkan, jika cenderung naik, maka kolom ke-7 kita beri nilai +1. Cara yang mudah adalah dengan melihat mekanisme vokal yang sudah ada. Jika titik tengah bola vokal jatuh pada kuadran putih, maka mekanisme patahan cenderung turun. Sebaliknya, jika titik tengah bola vokal jatuh pada kuadran hitam, maka mekanisme patahan cenderung naik. Di metode ini, parameter yang dibutuhkan adalah bujur, lintang, kedalaman dalam kilometer, strike dan dip dari bidang 1, strike bidang 2, magnitudo, bujur dan lintang alternatif, serta teks keterangan opsional. Kita coba menggunakan data dari Geofone Geoset terlebih dahulu. Berdasarkan mekanisme vokal yang sudah ada, titik tengah bola vokal jatuh pada kuadran hitam, sehingga kolom ke-7 kita beri nilai +1. Kita gunakan opsi SP. Kita coba jalankan. Kemudian, kita bandingkan dengan data dari Global CMT. Kita tentukan koordinat alternatif.
Kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Terakhir, kita gunakan data principal axis untuk mengupload mekanisme vokal. Data yang kita perlukan adalah data eigenvektor dari mekanisme vokal tersebut. Data eigenvektor terdiri dari eigenvalue, azimuth, dan Planck pada sumbu N, P, dan T, serta eksponen dari momen tensor. Urutannya adalah bujur, bintang, kedalaman dalam satuan kilometer, eigenvalue, azimuth, dan Planck pada sumbu T, eigenvalue, azimuth, dan Planck pada sumbu N, eigenvalue, azimuth, dan Planck pada sumbu P, eksponen, koordinat alternatif, dan teks keterangan. Kita coba gunakan data Geovon GeoZ. Kemudian, eksponen dari Newton meter kita rubah ke Tan cm. Kita gunakan opsi SX. Kita coba jalankan. Kemudian, kita bandingkan dengan data dari global CMT. Kita tentukan koordinat alternatifnya. Kita coba jalankan. Terlihat bahwa bola vokal ini adalah data momen tensor. Untuk merubahnya menjadi data double couple, kita gunakan opsi SY. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Demikian cara untuk mengupload mekanisme vokal di CMT6. Pada contoh-contoh tadi,
saya hanya mengupload data mekanisme vokal langsung dari skrip. Namun, kita juga dapat mengupload list mekanisme vokal dalam satu file. Kita coba menggunakan data dari global CMT. Pada katalog web search, kita masukkan tanggal awal data kita dan tanggal akhir data kita. Di sini, saya akan menggunakan data tahun 2020 pada lokasi yang sama dengan peta sebelumnya. Kemudian, masukkan batasan wilayah kita. Selanjutnya, pada output type, klik GMT PS Meka Input. Kita klik Done. Kemudian, salin data yang muncul ke dalam Notepad. Kita simpan dengan nama data.txt. Data ini adalah data moment tensor, sehingga kita gunakan opsi SM atau SD untuk menguploadnya. Kita ketikkan perintah berikut. Pastikan lokasi file data sama dengan lokasi file script. Kita coba jalankan. Opsi SM digunakan untuk menampilkan moment tensor. Untuk menampilkan double couple, kita gunakan perintah SD. Kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sekian video kali ini. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.